Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fakih, Kepala Sekolah SD Negeri Bulakan 3, yang dalam hal ini adalah sedang mengerjakan tugas mandiri yang ada di modul 3 dalam rangkaian kegiatan persiapan Diklat BCKS yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 20 April 2026 yang akan datang. Dalam hal ini, saya akan menyelesaikan sebuah kasus yang terjadi di salah satu sekolah, yaitu kasus 4. Dalam kasus 4 ini tentunya ada beberapa yang harus diselesaikan atau sebagai tindak lanjut untuk mengambil sebuah keputusan. Yang tentunya keputusan ini adalah merupakan final daripada kasus 4. Seperti itu. Stop ya. Perlu kami sampaikan bahwa kasus yang ada dalam proses kasus 4 ini adalah bahwa di sebuah perpustakaan di sekolah ada seorang siswa yang bernama Rara sedang melaksanakan tugas kebersihan kelas. Pada saat dia membersihkan meja, merapikan meja, dia menemukan sebuah dompet yang berisi uang di bawah kursi perpustakaan. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut, kemudian langsung dimasukkan dalam tas. Dalam hatinya dia berkata, rezeki nomplok ini. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang melihat pada waktu pengambilan dompet tersebut. Stop. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman di kantor oleh Ibu Sri sebagai guru pustakawan bahwa dompet tersebut milik Rara dari kelas yang lain yang pada waktu itu sedang membaca di perpustakaan dan dia merasa kehilangan dompet tersebut. Tari yang pada saat itu yang dari tadi berada di dalam perpustakaan melihat secara jelas bahwa Rara lah yang mengambil dompet tersebut dan memasukkannya di dalam tas. Nah, kini Tari menghadapi suatu dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu adalah milik Nina dan kejujuran adalah sesuatu yang memang harus ditegakkan. Tapi di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolong dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut, menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara kemungkinan tidak akan lagi bersikap baik kepada Tari. Inilah yang memang membuat dilema. Kemudian dalam kasus ini ada beberapa yang harus diselesaikan yang tentunya dalam bentuk pertanyaan, yaitu bagaimana seharusnya Tari menyikapi situasi tersebut dan dimohon untuk menyelesaikan atau menjawab dengan analisis 9 langkah pengambilan keputusan. Oleh karena itu kita diminta untuk mengambil analisis 9 langkah mengambil keputusan yang tentunya langkah-langkah tersebut akan kita kupas satu persatu seperti ini. Analisis langkah yang pertama adalah apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4 tersebut. Kalau kita lihat secara mendalam, nilai-nilai yang terkandung dalam kasus 4 adalah yang pertama adalah nilai kejujuran, yang mana Rara harus mengembalikan dompet yang bukan miliknya. Di satu sisi lain, Tari juga mengalami dilema, dia harus secara persahabatan harus menjaga betul-betul loyalitas dan persahabatan terhadap Rara. Langkah analisis yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam situasi kasus 4 tersebut. Dalam
situasi tersebut dalam kasus 4 ini, orang-orang yang terlibat diantaranya adalah yang pertama Tari, yang kedua Rara. Rara adalah sahabat Tari, dan yang ketiga adalah Nina. Nina adalah pemilik dompet tersebut, dan juga Busri. Yang Busri yang keempat adalah sebagai guru pustakawan di sekolah tersebut. Analisis langkah yang ketiga yaitu fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4 tersebut. Perlu kita jelaskan bahwa fakta-fakta yang relevan dalam kasus 4 tersebut adalah yang pertama, Rara adalah seseorang atau siswa yang menemukan dompet yang berisi uang di perpustakaan. Fakta yang kedua adalah dompet tersebut milik Tina. Fakta yang ketiga adalah Tari melihat Rara mengambil dompet dan menyimpannya di dalam tas. Dan fakta yang keempat adalah Rara adalah sahabat dekat Tari. Analisis langkah yang keempat yaitu pengujian benar atau salah yang mana yang bisa dilakukan. Pengujian benar atau salah yaitu yang pertama adalah benar, bahwa Tari harus melaporkan Rara lah yang mengambil dompet Nina. Kemudian salah bila Tari melindungi Rara dan tidak melaporkannya kejadian tersebut kepada pihak sekolah. Analisis langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan benar mana yang bisa dilakukan. Bila kita lihat dari kasusnya, paradigma benar melawan benar yaitu benar bahwa itu adalah sebuah kejujuran, mengembalikan dompet milik Nina dan melaporkan Rara tentang penemuan dompet tersebut. Benar bahwa loyalitas harus dijaga karena memang keduanya bersahabat, melindungi Rara, sahabat dekatnya, dan juga tidak melaporkan kejadian tersebut. Kemudian kita lanjut kepada langkah yang keenam adalah prinsip revolusi mana yang bisa dilakukan. Prinsip revolusi adalah memilih keputusan yang paling sesuai dengan nilai kejujuran dan integritas serta mempertimbangkan konsekuensi dari suatu pilihan tersebut. Tentunya kita harus bijak dalam mengambil suatu keputusan tersebut. Langkah yang ke-7. Adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa kita lakukan? Opsi lain adalah Tari harus berbicara dengan Rara, meminta Rara untuk mengembalikan dompet yang bukan miliknya, yang tentunya adalah milik Nina, sehingga Rara dapat memperbaiki kesalahan dan hubungan persahabatan mereka. Jadi tetap semuanya dalam keadaan kondusif dan nyaman. Apa keputusan yang harus diambil oleh Bapak Ibu dengan menghadapi kasus 4 ini? Keputusan akhir yang harus kita ambil adalah yang pertama, tentunya Tari harus berbicara kepada Rara dengan baik-baik bahwa dompet itu adalah bukan miliknya dan agar segera mengembalikannya kepada Nina. Kemudian jika Rara tidak mau, apabila Rara nggak mau nih, Tari juga harus melaporkan hal ini kepada pihak sekolah, terutama melalui Ibu Sri sebagai guru pustakawan. Langkah yang terakhir adalah langkah ke-9. Analisis langkah yang ke-9, pelajaran apa yang bisa Bapak Ibu ambil atau dapatkan dari pengambilan keputusan dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan atau di masa yang akan datang. Dapat kita simpulkan bahwa pelajaran yang dapat kita ambil adalah satu, pentingnya kejujuran dan integritas dalam menghadapi dilema moral di sekolah. Kemudian pengambilan keputusan ini dapat memperbaiki juga dalam sebuah keputusan untuk di masa yang akan datang, dan kita juga perlu mempertimbangkan nilai-nilai moral
yang lebih tinggi dan konsekuensi dari setiap pilihan. Alhamdulillah kami sudah memaparkan analisis 9 langkah dalam menyikapi situasi dan menyelesaikan suatu masalah dalam mengambil suatu keputusan. Tentunya saya sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kekurangan dan khilafan. Oleh karena itu saya secara pribadi sebagai peserta diklat BCKS menyampaikan permohonan maaf dan ucapan yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dan khilafan dalam pembuatan rangkuman video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.